نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Sampai dua nih. Satu aja. Kita wajib bersyukur kepada Allah telah diberi nikmatnya, baik nikmat iman, Islam maupun kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di subuh hari ini untuk menuntut ilmu dan insya Allah dalam rangka menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada firman-Nya atau kitabnya. Jangan lupa untuk terus memanjatkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, selamat tahun baru Hijriah ya. Berapa ini? 1446 ya. Ya. Semoga di tahun baru Hijriah yang telah kita masukin ini, Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Berkah iman, berkah Islam, berkah usia, berkah harta ya, berkah kesehatan dan semuanya. Dan semoga kehidupan kita akan menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang. Karena kata Nabi, barang siapa yang kehidupannya atau amalnya hari ini lebih baik dari kemarin, itu orang-orang yang beruntung. Hari ini yang sama dengan kemarin itu orang-orang yang merugi. Dan apabila hari ini dan esok lebih buruk dari kemarin, maka itu termasuk orang-orang yang celaka. Semoga hari-hari ini dan akan datang kehidupan kita menjadi lebih baik dalam segala hal, ya, Islamnya, imannya, ilmunya, semuanya. Baik Bapak sekalian, kita masuk pada tafsir surah Al-Baqarah ayat 115. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Walillahil masyriq wal maghrib, dan kepunyaan Allah lah, milik Allah, al-masyriq wal maghrib, timur dan barat. Fa'ainama, maka kemanapun, tuwallu, kalian itu menghadapkan wajah kalian, fasamma wajhullah, maka di situ atau di sanalah wajah Allah. Nah, wajah Allah ini bukan wajah kayak kita, tidak. Ya, wajah itu ya, wajhullah itu ya kebesaran Allah, keagungan Allah ya, kekuasaan Allah, termasuk juga ilmu Allah. Jadi jangan dibayangkan wajah Allah itu ya seperti makhluknya, bukan. Innallah, sesungguhnya Allah itu wasi'un alim, maha luas dan maha mengetahui. Luas di sini luas segalanya. Ya, luas nikmatnya, luas kekuasaannya, luas keagungannya yang tidak bisa tercapai oleh makhluknya dan tidak bisa dimiliki oleh makhluknya. Wahada ya, di dalam ayat ini ya,
Wallahu alam, ini selalu diawali dengan wallahu alam, hanya Allah yang Maha mengetahui. Fihi tasliyatul lirrasuli wa ashabihi alladzina ukhriju. Jadi tasliyah itu pada umumnya bermakna hiburan atau penghibur gitu. Ayat ini menjadi penghibur atau yang memberi kesenangan, ada unsur ruksohnya nanti ayat ini, lirrasuli, dan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ashabihi, dan para sahabatnya, alladzina ukhriju, yang pernah waktu itu ukhriju, dikeluarkan atau diusir seperti itu, mimma kata, dari Makkah, wa faroku masjidahum wa musallahum, akhirnya terpisah dari masjid mereka dan tempat sholat mereka. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yusolli bi Makkati ila Baitil Maqdisi wal Ka'batu baina yadayhi, pernah sholat di Mekah itu ila Baitil Maqdis, menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi posisi Rasul itu di Mekah, tapi sholatnya itu pernah menghadap ke Baitul Maqdis, Palestina, Masjidil Aqsa. Wal Ka'batu wa baina yadayhi, sedangkan Ka'bah itu berada di dekatnya. Ini pernah Rasul seperti itu dulu. Falamma qadimal Madinata, sampai berada di Madinah, maka ketika Rasul itu sampai di Madinah, ini hijrah pertama, ujiha ila Baitil Maqdis sittata asyara syahra, Nabi itu pernah sholatnya itu berapa bulan? Sittata asyara syahra, 16 bulan, au sab'ata asyara syahra, atau sekitar 17 bulan. Jadi antara 16 dan 17 bulan itu, itu Nabi itu pernah sholat menghadap Baitul Maqdis. Summa sorofahullahu ilal Ka'bati ba'du, maka kemudian Allah memalingkan ke arah Ka'bah. Walihada yaqulu ta'ala, oleh karenanya Allah berfirman, walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Jadi pernah di Makkah itu sholat menghadap Baitul Maqdis, ini pertama masa-masa pertumbuhan Islam di Makkah. Dan kemudian di Madinah juga gitu, pernah di Madinah tuh pernah ketika hijrah, awal-awal hijrah ke Madinah itu di Yasrib, itu dulunya Yasrib, itu di situ pernah antara 16 sampai 17 bulan Rasul itu sholatnya menghadap ke Palestina atau Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Sampai kemudian Allah menurunkan firman-Nya di surah Al-Baqarah ayat 115 ini. Qala Abu Ubaidil Qasimu bin Salam, Abu Ubaid Qasim bin Salam, berkata di dalam kitabnya Nasikh wal Mansukh, kitab Nasih dan Mansukh, akhbarona Hajjaj bin Muhammad, mengabarkan kepada kami Hajjaj bin Muhammad, kemudian Jurej dan Utsman bin Atha, dari Atha dari Ibnu Abbas, sekolah berkata, Abu Ubaid tadi berkata, awwalu ma nusikha minal Qur'ani fima dzukira lana, jadi perkara pertama kali pembahasan atau pertama kali perkara tentang nasah di dalam Al-Quran itu, fima dzukira lana, menurut yang diceritakan kepada kami, wallahu alam, tapi Allah yang Maha mengetahui, sya'nul kiblah, jadi persoalan kiblat, arah sholat Nah, ini terkait dengan surat Al-Baqarah ayat berapa kemarin, 108 atau 7, tentang nasah gitu, nasah dan mansukh. Jadi persoalan nasah mansukh pertama kali itu di dalam Islam itu dan di dalam Al-Quran itu adalah nasah tentang arah sholat
atau sya'nul qiblah. Ya. Sebagaimana firman Allah, walillahil masyriq wal maghrib, dan seterusnya. Fastaqbalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghadap, ya. Ketika sholatnya itu fasalla nahwa baitil maqdis, menghadap ke Baitul Maqdis, wa tarakal baital atiq, dan meninggalkan Baitul Atiq. Dulu ada istilah di samping Baitul Maqdis, ada istilah Baitul Atiq. Baitul Atiq itu diasosiasikan kepada Ka'bah sebetulnya. Baitul Atiq itu mengatakan Atiq di situ tua, jadi rumah yang tua gitu, bangunan tua, ya Ka'bah itu. Jadi ketika Rasul itu menghadap Baitul Maqdis, Rasul tidak lagi menghadap ke Ka'bah. Summa sorofahu ila baitihi, ya. Kemudian Allah memalingkannya kepada Baitul Atiq wa nasakhoha. Jadi ketika pertama kali ke Baitul Atiq dinasah menjadi ke Baitul Maqdis, ya. Faqala, maka Allah berfirman pada fenomena ini, di mana Rasul pernah menghadap Baitul Atiq kemudian ke Baitul Maqdis. Terhadap fenomena ini Allah berfirman, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Jadi pertama itu Baitul Atiq, kemudian Baitul Maqdis, baru kemudian balik lagi ke Masjidil Haram, ya. Nah, Ali bin Abi Thalhah berkata, an Ibnu Abbas qala kana awwalu ma nasakha minal Qur'anil qiblah. Jadi persoalan nasah, pembahasan nasah pertama kali di dalam Quran itu adalah tentang masalah kiblat. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lamma hajara ilal Madinah, ketika hijrah ke Madinah, wa kana ahluhal yahud, maka adalah orang-orang Yahudi itu amarahullahu ayastaqbila Baitul Maqdis, ya. Ketika hijrah ke Madinah itu arah Nabi sholat itu terlihat oleh sebagian orang-orang Yahudi di Madinah, ya, yang menghadap ke Baitul Maqdis. Rasulullah itu di Madinah itu, fa farihatil yahudu fastaqbalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang Yahudi tadi itu bergembira karena satu arah, ya. Baitul Maqdis atau Palestina itu, Yerusalem itu kan menjadi di situ kan ada tembok ratapan, ya, orang-orang Yahudi. Maka ketika melihat fenomena Rasulullah SAW itu ketika awal-awal di Madinah menghadap ke Baitul Maqdis Palestina itu, maka orang Yahudi itu seolah-olah merasa memperoleh pembenaran, maka mereka fafarihatil yahud, orang Yahudi itu bergembira. Fastaqbalaha Rasulullah SAW bid'ata asyara syahra, sampai beberapa belas bulan Rasulullah itu seperti itu. Wa kana Rasulullah yuhibbu qiblata Ibrahim, padahal Rasulullah itu lebih menyukai kiblatnya Ibrahim. Kiblatnya Ibrahim itu ya Baitul Atiq tadi, kepada rumah tua, yaitu Ka'bah itu. Fa kana yad'u wa yanzuru ila sama. Nah, ini dia. Maka Rasulullah itu selalu menengadahkan pandangannya itu ke langit. Fa'anzalallah, maka Allah menurunkan firman-Nya, qad nara taqalluba wajhika fis sama falaluwalliyannaka qiblatan tardaha. Jadi sungguh kami sering melihatmu menghadapkan wajahmu ke langit, ya. Maka ketika melihat itu, falaluwalliyannaka qiblatan tardaha, kami pasti akan memalingkan kamu, maksudnya arah kamu itu kiblatan kepada kiblat tardaha yang engkau sukai, ya. Ternyata nanti balik lagi, ya, gitu, ya. Jadi pertama kali ke Baitul Atiq, kemudian ke Baitul Maqdis, tapi ketika menghadap ke Baitul Maqdis Rasulullah itu seolah-olah kurang nyaman gitu, kurang puas.
Maka ketika kurang puas tuh menghadap ke langit gitu ya. Dan Allah tuh memperhatikan itu semua, maka turun ayat ini gitu ya. Ternyata fala nuwalliyannaka qiblatan tardoha itu nanti ternyata kembali lagi ke Masjidil Haram, di mana di dalamnya, di tengah-tengahnya itu ada Baitul Atiq atau Ka'bah itu. Jadi begitu ya anunya, kronologis historisnya. Fawallu sampai kalimat ila qaulihi fawallu wujuhakum syatrah, maka hadapkanlah wajahmu itu ke arahnya. Fartaba min dzalikal yahud. Nah ini, maka orang-orang Yahudi waktu itu curiga ya. Fartaba ini bisa curiga, bisa merasa aneh gitu ya dengan perilaku Nabi dan kaumnya. Waqalu, maka mereka berkata, ma wallahum anqiblatihimul lati kanu alaiha, ya, apa sih yang membuat mereka itu menjauh atau tidak lagi berkiblat ke arah Baitul Maqdis ya. Jadi pertama kali datang hijrah awal di Yasrib atau Madinah itu menghadap Baitul Maqdis, orang Yahudi senang. Tapi ketika menghadap lagi ke Baitul Atiq atau Masjidil Haram dan Masjidil Haram, mereka juga mulai curiga, kenapa mereka seperti itu, kok berubah-ubah kata mereka seperti itu. Maka fa'anzalallah qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Jadi ini kata Ibnu Katsir ini katakanlah milik Allah timur dan barat, dan Allah itu yahdi may yasha, memberi petunjuk kepada siapa atau orang yang dikehendaki ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus ya. Jadi ini asbabun nuzul, beberapa versi asbabun nuzul tentang surat Al-Baqarah ayat 115 ya. Jadi ada sejarah yang terkandung di dalam ayat ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui, ini separuhnya sudah diketahui. Ada ayat walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah ya. Sebagian pemahaman terhadap ayat ini sudah kita ketahui, ya, ini fenomena Rasul yang merubah arah kiblatnya dari Baitul Maqdis, dari Baitul Atiq ke Baitul Maqdis dan ke Masjidil Haram, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Wa qala Ikrimatu an Ibnu Abbas, Ikrimah berkata dari Ibnu Abbas, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, itu artinya dia berkata kiblatullah ainama tawajjah tasyarqan aw gharban. Jadi kiblat Allah itu adalah kemanapun tawajjahta, engkau menghadapkan wajahmu, syarqan aw gharban, timur atau barat ya. Timur atau barat itu udah arah atau kiblat Allah ya. Kemanapun kita menghadapkan wajah itu ya udah pasti ketemu Allah gitu. Tapi nanti kita lihat penjelasan belakangnya. Mujahid berkata fa inna ma tuwallu itu fasama wajhullah, itu artinya qala kiblatullah, kiblat Allah, haitsuma kuntum ya, dimanapun kamu berada, falakum kiblatun tastaqbilunaha ya, maka hadapkanlah diri kalian ke arahnya, yaitu apa? Al-Ka'batu, Ka'bah. Jadi kalau Ikrimah mengatakan semuanya timur dan barat itu kiblat Allah, tapi menurut Muwajjid ini kiblat Allah itu ya yang terakhir adalah Al-Ka'bah. Ibnu Abi Hatim ya berkata setelah diriwayatkan dari asal mutaqaddimah ya, Ibnu Abi Hatim juga mengatakan hal yang sama menurut riwayat asal sebagaimana disebutkan di atasnya dari Ibnu Abbas fi naskhil kiblah, tentang pergantian kiblat ya.
telah diriwayatkan juga dari Abil Aliyah, Hasan atau Al-Khurasani, dari Krimah, Qatadah, Suddi, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa riwayat tadi itu kuat. Kita lihat bawahnya. Wa qala Ibnu Jurayj berkata, dan juga yang lainnya berkata, bal anzalallahu hadhil ayah, Allah menurunkan ayat ini qabla ayyaf ridat tawajjuha ilal Ka'bah. Menurunkan ayat ini sebelum adanya kewajiban tawajjuha ilal Ka'bah, menghadapkan wajah ke Ka'bah. Wa innama anzalaha ta'ala liyu'lima nabiyahu wa ashabahu, ya. Dan turunnya ayat ini, atau Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini untuk memberitakan, ya, untuk memberikan pengetahuan kepada nabinya dan para sahabatnya, annalahumut tawajjuha biwujuhihim lis-shalah, ya, bahwa sesungguhnya ada arah bagi mereka itu untuk menghadapkan wajah mereka ketika sholat, haitsu sya'u min nawahil masyriqi wal maghrib, ya, dimanapun mereka mau, ya, sebelah atau arah timur dan barat. Ya, kita lihat dulu. Li'annahum la yuwajjihuna wujuhahum wajham min dzalika wa nahyatan illa kana jalla tanauhu fi dzalikal wajhi. Karena sesungguhnya mereka itu tidak akan mungkin menghadapkan wajah mereka ke satu arah, ya, dan juga ke arah yang lain, illa kana jalla tanauhu fi dzalikal wajha. Akan tetapi pasti kemanapun mereka menghadapkan wajah mereka itu, di situ ada Allah itu. Jalla tanauhu fi dzalikal wajhi. Kemuliaan atau wajah Allah atau Allah Subhanahu wa taala ada di arah itu. Ya, itu yang menunjukkan bahwa Allah itu memiliki kekuasaan yang dan kekuasaan yang agung, timur dan barat, apapun di muka bumi ini, di luar bumi ini, Allah menguasai itu. Jadi kalau kita menghadap kemanapun, di situ juga terlihat wajah Allah. Wa tilkan nahiyah li'anna lahu ta'ala al-masyariqa wal magharib, ya, karena sesungguhnya arah timur dan barat itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la yakhlu minhu makanun, sesungguhnya tidak ada tempat tanpa kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wala adna min dzalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina makanu, tidak kurang dari itu atau lebih banyak dari itu, illa huwa ma'ahum aina makanu, ya, kecuali bersama mereka itu, ya, dimanapun mereka berada. Ini bermunasabah dengan surat Al-Mujadalah, ya, ayat 7, nanti dibaca, ya. Allah itu ada di, atau kekuasaan Allah itu meliputi segalanya. Jadi di mana-mana itu kita terkonek atau diperhatikan atau di dalam lingkup kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nasakha dzalika bil fardil ladzi farada alaihimut tawajjuha ilal masjidil haram. Ya, jadi ketentuan terakhir tentang kiblah itu adalah ke arah Masjidil Haram, ya. Hakadha qala, tentang perkataan wa innahu ta'ala la yakhlu minhu makanun, tadi di atasnya adalah wa annahu la yakhlu minhu makanun, tidak ada tempat tanpa kehadiran Allah di situ. Artinya in arada ilmahu ta'ala fasahihun, jika yang dimaksud adalah ilmahu, pengetahuan Allah, termasuk di sini kekuasaan Allah, fasahihun, maka benar. Fa inna ilmahu ta'ala muhitum bijami'il ma'lumat, karena pengetahuan Allah itu, kekuasaan Allah itu meliputi segalanya. Wa amadatuhu ta'ala falatakunu mahsuratan fi syai'im min khalqih, akan tetapi zatnya itu, jadi arti tidak ada tempat
sesungguhnya tidak ada tempat karena kehadiran Allah, tanpa kehadiran Allah di situ, itu bukan zatnya Bapak Ibu ya. Jadi bukan zatnya, tapi ilmu Allah itu. Maksudnya ilmu Allah, kekuasaan Allah itu melingkupi segalanya ya. Jadi dimanapun kita menghadap, dimanapun kita berada, itu di dalam penguasaan atau kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan kemudian diartikan Allah itu ada di mana-mana, zat Allah itu ada di mana-mana. Karena kalau Allah ada di mana-mana, dikhawatirkan nanti mengarahkan kepada pemahaman tentang paganisme atau politeisme, banyak Tuhan. Bukan seperti itu. Dulu kan pernah ada banyak Tuhan, di sana ada Tuhan, di sini ada Tuhan. Nah, ini oleh ulama-ulama terdahulu ini diingatkan kita tidak seperti itu ya. Jadi yang dimaksud kita menghadap kemanapun itu ada Allah, itu maksudnya kita ini berada di dunia ataupun di tempat yang kesemuanya itu dilingkupi oleh kekuasaan Allah, dilingkupi oleh pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang terluput sedikit pun dari pengetahuan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dia. Jadi kayaknya ini menegaskan kepada kita jangan salah di dalam menafsirkan atau memahami ayat tentang ini tadi, tafsir yang di atas tadi ya, al-masyriq wal maghrib fa inama tuwallu fasama wajhullah itu. Ibnu Jurayd berkata, dan juga yang lainnya, bal nazalat hadhil ayat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idnan minallahi ayyusalli at-tatawwu haitsu tawajjaha min syarqin aw gharbin fi masirihi fi safarihi wa fi halil musayafati wa syaddatil khauf. Jadi kalau kata Ibnu Jurayd dan kepada yang lainnya, ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW ya, sebagai iznan minallah dari Allah Ta'ala ayyusolli tatawu'a haitsu tawajjaha min syarqin aw gharbin, ketika sholat tatawu ya. Nah, sholat tatawu itu apa? Sholat sunat tambahan ya, sholat sunat tambahan yang diniatkan untuk menyempurnakan sholat fardu yang bagi orang yang merasa kurang. Nah, tiba-tiba ada orang sholat sunat gitu ya, lu orang ini tadi kan sudah sholat tahiyatul masjid, ini sholat apa lagi ya misalnya. Kalau kita menemukan orang sering sholat sunat tuh nggak usah dicurigai, wah apa nih, enggak, biarin aja. Itu dia melakukan sholat tatawu. Sholat tatawu itu tidak terbatas Bapak Ibu sekalian ya. Ada tiba-tiba pertemuan di masjid, tiba-tiba orang tuh sholat ya, di samping tahiyatul masjid sholat tatawu. Atau di rumah lagi hari Sabtu Minggu kurang kesibukan, diperbanyak dengan sholat, tidak apa-apa, bagus ya. Syukur-syukur kalau kita lebih menyukai itu ya. Di sholat tatawu itu untuk menyempurnakan, barangkali tadi waktu sholat fardu ada yang terasa kurang sempurna. Kurang sempurnanya mungkin karena tidak khusyuk atau ya bagaimana gitu ya, kurang sempurna lah seperti, maka ditempel dengan tatawu ya. Ya. Jadi kalau melihat riwayat ini, Rasul itu termasuk yang suka melaksanakan sholat tatawu. Nah ini, jadi kata Ibnu Jurayd dan yang lainnya, idnan minallahi ayyusolli at-tatawu'a haitsu tawajjaha min syarqin aw gharbin. Jadi misalnya dalam perjalanan atau dalam perang ya, Rasul sholat sunat itu apa? Tawajjaha min syarqin aw gharbin, menghadap ke timur atau ke barat, nggak sengaja terhadap ke timur atau terhadap ke barat, itu nggak apa-apa ya. Merupakan izin, tidak harus mencari apa dulu. Tapi kalau sekarang kan enak ya, ada kompas ya, di HP aja sekarang sudah ada kompas, mudah sekali ya. Kita di pelosok itu kan, kalau sekarang tuh kalau udah kecanggihan teknologi seperti itu ya, sudah ada gitu ya. Jangan
jangan sama dengan dulu sebelum ada kompas, sebelum ada teknologi, kecuali kita sedang tidak membawa perangkat misalnya. Oh, kita ke hutan atau naik ke gunung, nggak bawa perangkat atau nggak ada sinyal, jadi kompasnya nggak jalan, ya udah berlaku ini, berlaku. Jadi kita bersama rombongan tidak ada yang tahu di mana arah kiblat nih, ya udah berlaku ini. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, ya udah benar itu, gitu aja dianggap benar. Atau ketika kita naik kendaraan, udah lewat mana gitu, nggak ada sinyal, kompasnya di HP nggak berjalan atau baterai habis dan kita nggak tahu kemana arah, udah ngadepin ke arah kemana kendaraan itu meluncur, seperti itu. Itulah kiblatnya di situ. Tapi ketika menghadapkan kemanapun, diniatkan di dalam hati, fasamma wajhullah, ya, kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Jangan sembarangan juga, gitu ya, mentang-mentang boleh kemanapun terus gelap banget, ya enggak juga, enggak gitu. Diniatkan, ya, misalnya dia naik bus nih atau naik kendaraan, nggak tahu kiblat nih, ya, kemana, ya udahlah kita menghadap kemana mobil bergerak, tapi kita rasakan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sembarangan aja, karena kita sudah tahu ini, ya. Kalau sembarangan tuh kata Pak Ustadz kemanapun boleh menghadap kamu, ya langsung sholat, nggak gitu juga, nggak. Jadi rasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Tapi nyaris sekarang tuh kita nggak anu lagi, ya, nggak apa istilahnya, nggak pusing lagi sekarang tuh. Kemarin saya pernah ke pedalaman di mana itu, HP itu ternyata ada sinyal, enak, ada kompas di situ. Ya. Tapi kalau sinyal jelek itu nggak jelas kompasnya, itu nggak bergerak, ya. Nah itu juga. Nah jadi diberi keringanan, itu rukhsah kalau kita dalam kondisi yang memang tidak mengetahui. Hadatsana Abu Qurab mengabarkan kepada kita dari Ibnu Idris, dari Abdul Malik, dia adalah Abi Sulaiman, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar. Jadi Ani bin Umar, jadi Ibnu Umar, annahu kana yusalli haitsu tawajjahat bihi rahilatuh. Sungguhnya dia itu, Ibnu Umar itu pernah sholat haitsu tawajjahat bihi rahilatuh, menghadap ke arah mana tunggangannya menghadap. Ini Ibnu Umar pernah seperti itu, ya, mungkin lagi naik onta atau naik kuda. Ibnu Umar itu terlihat oleh para sahabat itu menghadapkan arahnya itu kemana arah ontanya, kemana arah tunggangannya. Wa yadhkuru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik, ya, ya. Wa yata'awwalu hadhil ayah, ya, jadi ada fenomena Ibnu Umar itu ketika pernah sholat, ya, menghadap kemana arah untanya atau kudanya waktu itu menghadap, ya, dan mengingatkan bahwa Rasulullah SAW itu kana yaf'alu dzalik, pernah melakukan hal itu. Jadi Ibnu Umar tuh pernah mengatakan Rasulullah pernah melakukan hal itu, apa, sholat menghadap kemana arah tunggangannya menghadap. Wa yata'awwalu hadhil ayah, dan ini merupakan salah satu penjelasan dari ayat fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Nah Bapak-Ibu sekalian, di dalam menafsirkan ayat 100 Al-Baqarah ayat 115 ini, beberapa hadis palsu dan hadis lemah juga telah diriwayatkan oleh Ibnu Katsir. Jadi nanti Bapak Ibu lebih lengkapnya hadis-hadis palsu itu atau dhaif itu silakan dibaca di terjemahnya, ada, ya, ya, tentang ternyata banyak juga para ulama menafsirkan ayat ini, akan tetapi di Ibnu Katsir itu tafsiran-tafsiran itu pernah disebut sebagai
hadis yang menjadi dasar tafsiran itu disebut sebagai hadis palsu atau lemah. Wa fi sahihil Bukhari min hadits Nafi, di dalam kitab Sahih Bukhari dari hadis Nafi dari Ibnu Umar, ya, disebutkan annahu kana idza su'ila an sholatil khaufi wa safaha. Jadi Ibnu Umar itu pernah ketika ditanya tentang sholat dalam kondisi ketakutan atau sholat dalam kondisi atau rasa takut, wa safaha, dia menjelaskan sumaqala fa in kana khaufun asyaddun min dzalika sallu rijalan qiyaman ala aqdamihim. Jadi ketika dalam keadaan takut yang sangat gitu, maka ada para sahabat itu yang sholatnya itu sambil berjalan, warukbanan atau berkendara, mustaqbalil kiblata, ada yang menghadap ke kiblat, wa ghairu mustaqbiliha, tetapi ada yang tidak menghadap kiblat. Jadi ini apa artinya? Dalam kondisi tertentu, kalau tidak tidak memungkinkan untuk menghadap ke arah kiblat, menghadap ke Ka'bah, itu kondisi tadi itu tidak tahu ataupun dalam kondisi takut, maka tidak apa-apa kita sholat asalkan meniatkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Qala Nafi wala ara Ibnu Umar dzakara dzalika illa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nafi, tidak mungkin Ibnu Umar itu melakukan itu atau mengatakan itu kecuali apa yang dikatakan itu atau yang dilakukan itu mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berpatokan kepada atau kita bisa menjadikan kisah dan apa yang disampaikan Ibnu Umar ini sebagai pegangan kita. Pertama tadi sholatnya menghadap ke arah tunggangannya. Kalau dulu tuh unta atau kuda, kalau sekarang ya ada kendaraan kita ya. Atau kalau kita naik pesawat seperti itu misalnya, atau naik bus sebagai itu. Ya, misalnya naik pesawat, kita termasuk golongan orang yang suka sholat tatawu misalnya. Kebetulan masih ada wudu, ya udah di atas pesawat sholat aja. Di dalam pesawat sholat aja, di atas permukaan bumi ya sholat aja. Daripada melamun tidak karu-karuan kan enak sholat ya, sholat tatawu namanya. Asalkan ingat wudunya masih ada ya. Kalau nggak ada wudu ya zikir aja, berzikir ya. Bapak sekalian, kita contohkan satu riwayat yang palsu. Hadatsana Ahmad bin Ishaq Ahwazi, hadatsana Ibnu Ishaq Ahwazi, ya. Ishaq Ahwazi mengabarkan dari Abu Ahmad Az-Zubairi, dari Abu Rabi Samman, dari Asim ibnu Ubaidillah, dari Abdullah bin Umar bin Rabi, dari ayahnya. Qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin sauda'a mudlimatin. Jadi kami pernah bersama Rasulullah di dalam pada saat fi lailatin sauda'a mudlimatin, malam yang gelap gulita. Fa anzalna manzilan faja'ala rajula, ya. Faja'ala rajulu ya'khudul ahjar. Pada suatu tempat kami turun gitu, maka sebagian orang dari kami itu ya'khudul ahjara, mengambil batu-batu, fayamalu masjidan yusolli fi, dan mulai fayamalu masjidan yusolli, membuat masjid ya, atau ya membuat area tempat mereka sholat. Falamma an asbahna, maka ketika asbahna, pagi datang, idza nahnu qad shallaina ala ghairil qiblah, kami tahu ternyata sholat kami tadi malam itu bukan menghadap ke arah kiblat. Fakulna ya Rasulullah, maka kami berkata, ya Rasulullah, laqad shallaina
lailatana hadhihi li ghairi qiblah. Ternyata kami tidak menghadap ke kiblat ketika sholat tadi malam, ketika gelap gulita itu. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan firman-Nya, walillahil masyriq wal maghrib. Surat Al-Baqarah ayat 115 ini. Ini riwayatnya panjang, akan tetapi kata waqala Tirmidzi, hada haditsun hasan laisa isnaduhu bidzaka wala na'rifuhu illa min hadhihi Ash'atas Samman. Jadi hadis ini hadis hasan, tidak ada sanadnya, tidak tersambung dan tidak dikenali kecuali dari Ash'at Samman tadi, satu orang yang dikenali. Sementara wa Ash'athu yudha'afu fil hadis. Sementara Ash'at Samman itu dikenal sebagai tokoh perawi yang dhaif di dalam fil hadis, di dalam konteks periwayatan hadis. Jadi itu salah satu riwayat yang disebut oleh Ibnu Katsir itu dengan berlandasan pada pendapat Tirmidzi dan ya, itu disebut sebagai riwayat yang dhaif. Jadi katanya dulu pernah ada para sahabat itu pernah di suatu malam yang gelap gulita sholat bersama Rasulullah. Ya pokoknya mereka asal sholat, ketika paginya ternyata mereka menghadap sholatnya itu bukan ke arah kiblat, bukan ke arah Ka'bah. Hanya dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat ini. Tapi itu dinilai sebagai yang dhaif. Yang bisa dipegang yang mana? Yang dari Ibnu Umar tadi, ya, itu tentang perihal turunnya ayat ini, ya, dan juga riwayat sebelumnya tadi, ya. Ya. Baik, terakhir Ibnu Jarir, jadi ada kata tadi innallaha wasi'un alim. Allah itu sesungguhnya Allah itu maha luas dan maha mengetahui, artinya yasa'u khalqahu kulluhum bil kifayah. Ya. Jadi Allah itu mencukupi, jadi kekuasaan Allah itu mencakup ciptaannya dan memberikan kecukupan kepada seluruh makhluknya. Jadi maha luas itu artinya luasnya itu mencakup semua makhluknya dan mencukupi makhluknya itu, apapun itu, besar kecil, yang terlihat atau tidak terlihat, semuanya itu dicukupi oleh Allah, oleh rahmat Allah, oleh kasih sayang Allah, oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wal ifdali wal judi, karunia Allah itu juga melingkupi seluruhnya. Wal judi, anugerah Allah itu juga melingkupi seluruhnya. Ya, di dalam kehidupan atau selagi ada kehidupan, itu semuanya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Langit dan bumi beserta isinya, yang terlihat, yang gaib atau tidak, yang terlihat ataupun tidak terlihat, yang gaib ataupun yang nyata. Sementara wa amma qauluhu alimun, ya, kata-kata alimun itu adalah alimum bi a'malihim. Allah itu mengetahui perbuatan mereka, hamba-hambanya ataupun ciptaan-ciptanya. Di sini bukan hamba-hambanya saja, tapi yang kecil-kecil di dalam kehidupan semesta ini, itu semua berada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ma yaghibu anhu minha syai'un, tidak ada yang tersembunyi. Wala ya'zubu an ilmihi, tidak ada yang menghalangi ilmu Allah itu. Bal huwa bi jami'iha alimun. Akan tetapi dia itu, Allah itu terhadap kesemuanya itu maha mengetahui. Nah, Bapak sekalian, jadi tema sentralnya di surat Al-Baqarah ayat 115 itu adalah tentang arah sholat, ya, kiblat, ya. Jadi tadi sudah disebutkan kalau sedang normal, kayak kita normalnya ikutin yang ada, ya, dalam kondisi normal sholat di masjid atau di rumah.
Tapi dalam kondisi tidak normal ada opsinya, ada rukhsahnya seperti itu. Kalau kita tahu kiblatnya ya menghadaplah ke kiblat. Tapi meskipun kita tahu kiblatnya tapi tidak mungkin menghadap ke sana karena satu dan lain hal tadi, maka ada rukhsahnya, yaitu boleh menghadap ke arah mana kita berada. Ya. Termasuk juga mereka yang tidak punya akses terhadap pengetahuan atau perangkat yang bisa memberikan informasi kepada kita tentang di mana arah kiblatnya. Jadi Islam ini cukup memudahkan. Islam ini memberi rahmat bagi semuanya, dimudahkan, tidak dipersulit di dalam Islam itu. Ya. Mentang-mentang kiblatnya di Ka'bah atau Masjidil Haram harus ke sana terusnya. Dan maksudnya ada kondisi tertentu yang kalau itu tidak tercapai juga boleh. Jadi Islam itu memberi kemudahan, memberi opsi seperti itu. Tetapi opsinya tetap harus ada pedoman. Jangan semau kita, gitu ya. Opsi yang diberikan tuh selalu ada contoh dari Rasul dan sahabat, bukan semau kita ya. Kalau semau kita ini ya itu tidak ada pedoman, gitu ya. Jadi usahakan kita beramal itu yang ada pedomannya. Pasti ada, pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam setiap kegiatan atau perbuatan kita di dalam berislam. Baik, kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة.